Hey semuanya, selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita akan membahas salah satu produk keuangan atau investasi atau instrumen keuangan yang ada di Indonesia. Dan biasanya ini sudah dikeluarkan oleh bank-bank, yaitu adalah tahapan berjangka. Jadi pada dasarnya tahapan berjangka itu merupakan sebuah produk yang dikeluarkan oleh bank-bank yang ditujukan untuk para nasabahnya supaya melakukan setoran yang rutin sehingga mereka itu terbiasa untuk melakukan setoran secara konsisten dan juga dengan baik dan juga dengan benar untuk masa mendatang. Nah, biasanya itu produk tabungan berjangka atau biasa juga disebut tabungan rencana itu sudah dikeluarkan oleh banyak bank. Misalkan ada Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, dan bank-bank lainnya. Tujuannya tuh sama, yaitu supaya nasabahnya itu bisa melakukan setoran secara rutin sehingga mereka terbiasa setiap bulannya itu. Nah, setiap bank itu menawarkan beberapa kebijakan yang berbeda, bisa itu dari segi bunganya, bisa dari segi biayanya, dan lain-lainnya. Nah, kali ini kita akan ambil contoh dari Bank BCA dulu. Bank BCA itu punya produk yang bernama tahapan berjangka. Nah, kalau kita lihat itu di sini, mereka itu memiliki tabungan itu dalam mata uang rupiah. Terus minimal jangka waktunya itu 12 bulan hingga maksimal 240 bulan. 240 bulan itu kalau tidak salah itu sekitar 20 tahun. Nah, fitur ini memiliki auto debit setoran bulanan dari rekening sumber dana. Sumber dana itu bisa dari tahapannya itu tahapan biasa, tahapan gold, ekspresi, dan tapres dan BCA. Nah, pada dasarnya itu secara gambarannya itu produk berjangka ini adalah bagaimana kita punya satu bank utama atau rekening utama, nantinya akan dibuatkan satu rekening lagi di bank yang sama itu, nanti akan ada auto debit sendiri sehingga duitnya akan ditransfer dari rekening utama ke rekening yang satunya lagi. Nah, di rekening yang satunya itu nanti kita akan mendapat bunga yang lebih tinggi dari tabungan pada biasanya. Nah, seperti yang kita lihat juga di sini dalam simulasi tahapan berjangka BCA, kita bisa lihat nih, kalau misalkan kita ingin melakukan simulasi, misalkan kita ingin membeli sesuatu, nah kita bisa tuh menentukan target dana. Misalkan kita ingin membeli HP misalkan sekitar 6 juta, nanti kita ditentukan tuh kita butuh duit berapa dalam waktu berapa untuk mencapai dana tersebut. Ataupun kita juga bisa melihat setoran bulanan kita, misalkan kita menyetor segini dengan jangka waktu segini, nanti kita bisa lihat tuh kira-kira dengan perhitungan suku bunga yang ada pada nanti masa mendatang itu nilai uang kita itu berapa. Nah, jadi ini salah satu keuntungan dari tahapan berjangka karena mereka menyediakan simulasi nih. Nah, terus keuntungannya apa sih atau perbedaannya dari tabungan berjangka dengan tabungan biasa? Nah, sebenarnya tabungan yang berjangka ini keuntungannya adalah memiliki bunga yang lebih tinggi. Terus ada juga asuransi jiwa yang disediakan oleh pihak bank itu sendiri. Seperti yang kita lihat, kalau masa menabungnya kurang dari setahun, kemudian ada alasan meninggal karena sakit atau kecelakaan, kita akan mendapat satu kali uang per tahunnya itu, kemudian juga maksimal sebanyak 350 juta. Begitu juga dengan yang lebih dari setahun, maka ada 2 kali uang per tanggungan maksimal 250 juta dan 1,5 M. Nah, kemudian di sini kita lihat biaya-biaya. Nah, biayanya itu kalau tabungan berjangka biasanya memang selalu digratiskan. Kenapa? Karena memang ini tujuan awalnya, yaitu supaya mereka rutin untuk mencapai dana yang mereka inginkan juga. Dan kita lihat ini adalah suku bunga yang diterapkan oleh BCA. Kalau kita lihat di sini ada berdasarkan rutinan bulannya, nominalnya, dan juga jangka waktunya. Jadi semakin besar nominalnya yang disetor setiap bulan dan juga jangka waktu yang lebih lama, maka bunganya akan lebih besar. Seperti kita lihat dengan setoran bulanan di atas 1 juta dan di jangka waktunya selama 10 tahun ke atas, maka kita bisa dapat hasil 3,5% untuk bunganya. Sedangkan kalau misalkan kita setoran rutinnya cuma seperti di bawah 1 juta, misalkan 500, 600, nah itu bunganya pasti lebih kecil. Makanya kita lihat ini 2,5, 3%, 3,25. Nah, terus kita lihat nih, syarat-syaratnya sebenarnya mudah. Yang penting asal kita bisa umurnya 12 tahun, maksimal juga 60 tahun, kita udah bisa buat rekening ini. Nah, kemudian ini kan dari segi biasanya nih,
kita juga bisa lihat dari tabungan rencana yang punyanya Mandiri. Pada dasarnya tuh mereka sama aja. Perbedaannya itu adalah kalau misalkan di BCA mereka hanya menggunakan uang rupiah, mata uangnya rupiah, di sini mereka bisa menggunakan USD. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada ingin menabung untuk USD atau keperluan misalkan pembelanjaan luar negeri atau ingin menabung buat membeli sesuatu nantinya di luar negeri, bisa nih kita pakai tabungan rencana milik Mandiri. Dasarnya mereka juga sama, mereka memiliki fasilitas auto debit, jadi itu memudahkan kita tidak harus selalu mengingatnya, sehingga karena mereka yang melakukan secara auto debit. Kemudian sama, jangka waktunya minimal 1 tahun sampai dengan 20 tahun. Kemudian sedikit perbedaan adalah pada minimal usianya, karena kalau tadi BCA itu sekitar 12 tahun, di Mandiri itu harus 18 tahun minimalnya. Suku bunganya itu pun juga sama, sekitar 2,5 sampai 3,5, dan kalau Mandiri itu mereka melihat pada jangka waktunya, bukan pada nominalnya. Jadi mungkin ini yang menjadi sedikit keuntungan kalau misalkan memilih tabungan rencana milik Mandiri. Nah, kemudian sama, mereka juga memberikan perlindungan asuransi gratis. Jadi memang kalau kita itu memiliki tabungan berjangka itu bagus. Kenapa? Karena ini bisa menjadi awal mula bagaimana kita bisa melakukan investasi atau melakukan setoran secara rutin dan konsisten. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat kita sudah selesai belajar dari tabungan rencana atau tabungan berjangka, kita bisa belajar ke misalkan ke reksadana atau ke saham atau emas dengan melakukan setoran rutin. Karena memang mula dari memiliki financial freedom itu kita harus juga punya melakukan penyetoran atau investasi secara rutin. Bisa itu mungkin setiap 1 bulan, 2 bulan, baik lagi kepada kemampuan setiap orang itu sendiri. Nah, makanya menurut saya THK ini atau bisa ya tabungan berjangka atau tabungan rencana ini bisa menjadi awal mula yang bagus untuk memulai investasi atau satu langkah lagi mendekat investasi. Sebenarnya saya sendiri juga memiliki pengalaman, yaitu dengan menggunakan tahapan berjangka ini, di mana saya memilih jangka waktu 1 tahun dengan nominal sekitar 500 ribuan. Nah, itu memang menurut saya cukup membantu karena mereka memiliki bunga yang lebih tinggi. Kemudian kita pun tidak usah repot-repot transfer setiap bulan karena sudah ada di fitur auto debit ini sendiri. Jadi menurut saya ini merupakan awal yang bagus, dan ini semoga juga bisa menjadi pelajaran dan juga bisa dimanfaatkan oleh kalian semua. Terima kasih untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih, dan nantikan next video. Bye-bye.